Langkah pertama, kita kukus kacang hijau yang sudah kita rendam 5 jam atau sekitar semalaman. Kita kukus selama 25 menit, tutup kukusan. Kukus dengan api sedang selama 25 menit. Nah, ini udah 25 menit, kita angkat dari kukusan. Kemudian ini kita haluskan atau boleh kita chopper, boleh juga pakai blender. Masukkan ke dalam panci bersih. Ini mau kita masak. Tambahkan 85 ml air atau susu cair. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula, 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan juga 1 saset santan kental instan yang 65 ml. Kemudian tambahkan 1 atau 2 ikat daun pandan. Kemudian ini kita masak dengan api sedang sampai airnya menyusut dan adonannya ini bisa kita pulung ya. Nah, ini airnya udah menyusut, hampir kering. Sebentar lagi ini udah kering, udah bisa kita pulung, adonannya udah lembut seperti ini ya. Kemudian ini kita tutup dan sisihkan dulu sampai dingin. Nah, lanjut kita mau buat bahan adonan A, yaitu 250 gram terigu, kemudian tambahkan 60 gram gula, lalu tambahkan juga 50 gram mentega. Selanjutnya tambahkan 100 ml air putih. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Aduk semua hingga tercampur rata. Ini aku aduk dulu pakai spatula, kemudian aku lanjut pakai tangan untuk mencampurnya agar lebih mudah. Nah, ini kita uleni sebentar aja, nggak perlu sampai kalis. Kalau mau hasil kulitnya lebih lembut, boleh sampai kalis ya. Kita bulatkan, lalu kita simpan di wadah, kemudian kita sisihkan dulu selama 15 menit supaya kulitnya lebih kalis nanti. Siapkan adonan bahan B, yaitu 100 gram terigu serbaguna, kemudian tambahkan 50 gram mentega, lalu tambahkan juga 1 sendok makan minyak sayur. Kita aduk hingga semua tercampur rata. Kita campur rata semua bahannya menggunakan tangan agar lebih mudah, sampai hasilnya seperti ini, sampai menggumpal adonannya. Kalau dirasa agak kering, boleh ditambah 1 sendok makan minyak sayur ya. Kemudian pindahkan ke wadah, tutup dan diamkan selama 15 menit. Nah, ini adonan pertama, kulitnya sudah lebih kalis ya. Kalau mau lebih kalis maksimal, boleh di mixer sebentar aja pakai hand mixer. Ini kita bagi-bagi adonannya, kita timbang dulu total berat adonan, baru kita bagi jadi 30 piece adonan. Jadi 30 bagian, jadi aku per adonannya yaitu 15 gram. Bulatkan sekedarnya aja, nggak perlu bulat-bulat banget. Nah, seperti ini aja. Setelah selesai semua kita timbang, tutup dan kita sisihkan dulu. Lanjut ke adonan bahan B, kita timbang totalnya, kemudian kita bagi juga jadi 30 bagian atau 30 piece. Jadi berat per adonannya ini yaitu 5 gram ya. Nah, kita bulatkan sekedarnya aja seperti ini, masukkan wadah, lalu ini kita tutup dan kita sisihkan juga dulu. Tadi kita timbang total berat semua adonan bahan isian, lalu kita bagi 30, jadi per satuannya cuma 11 gram ya. Ini kita bulat dan agak pipihkan sedikit, tutup. Kemudian kita siapkan ketiga adonan, ambil 1 adonan bahan A, kemudian ini kita pipihkan aja menggunakan tangan. Kalau mau lebih rapi boleh digilas ya pakai rolling pin. Kemudian ambil adonan yang B di tengahnya, lalu ini kita bungkus segel rapat seperti ini. Kemudian setelah dibungkus rapi, balik dan pipihkan lagi adonannya pakai tangan aja seperti ini. Bagian tengahnya jangan terlalu ditekan ya, karena di tengahnya kita kasih isian kacang hijaunya. Nah, seperti ini. Lalu bungkus bahan isiannya. Nah, dibungkus seperti ini, disegel rapat. Pastikan semua tertutup rapat ya. Nah, kalian bisa buat lebih rapi lagi.
Nah, bisa diputar-putar seperti ini agar bentuknya lebih bagus. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut kita bentuk dan cetak lagi sampai semua adonannya habis ya. Nah, ini udah selesai semua dibentuk, hasilnya 30 piece. Di sini aku mau kasih olesan kuning telur plus madu di atasnya, dioles sedikit aja merata seperti ini. Kalau misalnya nggak ada, boleh di skip aja untuk olesannya, nggak perlu pakai olesan. Nah, ini untuk yang aku oven, suhu 160, api atas bawah 25 menit ya. Ini aku coba pakai teflon, tutup teflon. Pakai api kecil, jangan lupa dibolak-balik agar tidak gosong. Nah, ini aku kegosongan ya, kelamaan ditinggal, jangan ditinggal ya pokoknya. Ini hasil yang di oven, matang berata, bagian bawahnya juga matang ya, sempurna, bagus, nggak gosong. Ini hasilnya. Nah, ini teksturnya bukan yang bakpiarnya ya, tapi dia lembut, empuk, dan enggak keras. Nah, ini aku tremor soalnya panas banget, baru keluar dari oven. Nah, ini coba kita belah pakai pisau. Ini bisa dilihat ya, pas dipotong ini terasa lembut banget, nggak keras karena mudah banget dibelahnya. Ini hasil dalamnya. Aku suka yang kacang hijaunya itu agak bertekstur seperti ini, bukan yang halus banget. Kalau misalnya mau halus banget, teman-teman boleh dicoper sampai benar-benar halus ya, sesuaikan selera masing-masing. Pokoknya ini wajib coba, enak banget, recommended.